Dan dalam seri spektakuler, inilah kisah selebriti-selebriti muda yang menemukan hidayah untuk kemudian memilih berhijab di tengah aktivitasnya sebagai public figure. Peran sebagai selebriti tak menyurutkan nama-nama tenar ini untuk menjadi muslimah yang baik. Anak tangga karir mereka seperti tak pernah terhalang oleh kerudung. Namun namanya selebriti, meski berhijab bukan berarti meninggalkan mode sama sekali. Mereka tetap taat pada aturan tidak baku untuk tetap tampil cantik, modis, serta tidak ketinggalan zaman. Seperti apa Saskia Adiameka yang memutuskan berhijab pada usia 17 tahun setelah ia mengalami banyak cobaan dalam hidupnya. Alhamdulillah ya menjadi satu tren yang positif jilbab dan sekarang juga jadi ketika orang menjalankan perintah agama mereka juga bisa sekalian fashion, mereka juga bisa up to date gitu. Jadi kayaknya nggak culun. Jadi buat aku sekarang perkembangan hijab semakin kesini aku makin bersyukur, makin nyaman. Beda banget ketika aku pertama kali pakai jilbab kan tiba-tiba semua langsung wah umur 17 kok pakai jilbab, heboh banget gitu kan. Nah sekarang orang umur 17 tahun pakai jilbab itu bukan hal yang aneh lagi dan ya aku senang karena itu bukan hal yang aneh mestinya ya gitu. Saya merasa tidak dituntut oleh sesuatu yang namanya tren gitu. Saya tidak merasa dituntut oleh sesuatu fashion yang berlebihan gitu. Saskia Adiameka memang sempat menjadi selebriti muda yang mantap berhijab setelah melewati berbagai cobaan hidup yang tidak ringan. Lalu hidayah apa yang dirasakan Risty Tagor sebelum menemukan kesadaran untuk tampil menjadi wanita muslimah dengan berhijab? Benarkah sinetron religi yang membawa perubahan diri Risty Tagor? Lalu bagaimana dengan Alisa Subandono dan Nuri Maulida yang juga kini tampil sebagai wanita muslimah dengan berhijab? Sebenarnya memang dari dulu senang banget lihat perempuan berjilbab, tapi belum berani karena kan kerjaanku itu kan acting ya. Aku ngerasanya sebagai orang entertain itu kita harus jadi kertas putih. Mau jadi karakter apapun harus ikut gitu kan. Tapi ternyata mungkin hidayahnya memang datang saat sinetron Dalam Mihrab Cinta waktu tahun lalu, sinetron Ramadan di mana aku setiap hari pakai kerudung, pakai baju panjang. Berhijab sendiri yang pasti secara saya saat umroh, alhamdulillah diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin menjadi wanita muslimah yang lebih baik dalam beribadah. Ya salah satunya diawali dengan menutup aurat saya gitu. Kalau masalah itu sih Kak Duda udah tahu dari sebelum hari ini Kak Duda sudah tahu tentang niat Ica untuk memakai hijab dan ya alhamdulillah Kak Duda sangat mendukung gitu karena itu kan hal yang sangat positif gitu kan. Dan ya insya Allah lah semuanya berkah setelah ini. Adalah satu hal yang terjadi dalam hidup aku pada beberapa tahun lalu gitu ya, yang membuat aku nggak ngerti gitu loh, kenapa sih kok gue dikasih itu gitu loh. Aku ngerasa kayak sampai aku berada dalam titik gimana aku udah nambah jadi kayak apa ya, kebal kali ya, udah kebal gitu loh, udah kayak bukan kebal, maksudnya udah nggak ada rasanya lagi, udah mati rasa lah istilahnya gitu, udah mati rasa. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak ya udahlah, aku mundur istilahnya gitu. Dan pada saat itu aku sangat menyadari sekali aku lagi jauh dari Allah, aku tahu itu. Cuman aku nggak memutuskan untuk, tapi kan ini salah. Emang aku tahu lah secara manusia pasti tahu dong kalau nggak jauh dari Allah, nggak beribadah itu pasti salah. Aku tahu itu gitu loh. Cuman aku waktu itu nggak berusaha untuk mendekatkan diri lagi dengan Allah karena pada saat itu aku memang belum mengerti dan belum tahu seperti apa sih rasanya kalau aku dekat sama Allah, seberapa bahagianya sih, aku belum mengetahui itu gitu loh. Sampai akhirnya Allah memberikan satu cobaan lagi ke aku dan di situ itulah titik balik dalam hidup aku. Dan itu momen dimana aku langsung bersyukur, oke, mulai sekarang gue mau pelan-pelan mengenal dan menyerahkan diri gue untuk mengenal Allah dari awal lagi, menjadi diri yang baru lagi, rasa yang baru yang mau mengenal Allah perlahan. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian aku memutuskan untuk pakai jilbab. Tentu saja tidak mudah menemukan kesadaran untuk memaknai hijab terlebih di usia yang masih muda. Apalagi bagi kaum wanita, ada anggapan bahwa rambut adalah mahkota. Faktor pekerjaan sebagai seorang artis nyatanya menjadi batu sandungan yang paling dirasakan oleh sejumlah selebriti untuk berhijab. Inilah yang juga dirasakan sejumlah artis senior seperti Marini Zumarnis. Nasihat seorang ustadz untuk tidak menunda kebaikan telah menyentuh hati bintang sinetron tukang bubur naik haji The Series itu. Lalu kesadaran apa yang membuat istri Haji Muhyiddin dalam sinetron tukang bubur naik haji itu kemudian berhijab? Setelah saya menjalani ya, memang tadi dari tahun 2007 setelah saya pulang dari haji, keinginan itu untuk saya berhijab tuh emang ada besar gitu ya. Tapi ya biasalah namanya juga manusia ya Mbak, mikir apalagi kalau saya ada beberapa iklan, apalagi terus saya juga ada beberapa kerjaan, ya biasalah mikir.
Tapi alhamdulillah awal tahun itu saya tergerak hati lagi untuk berhijab gitu. Terus saya tanya, tadinya awalnya saya pikir udah deh pokoknya saya mau pakai baju tertutup aja gitu, nggak mau pakai. Terus saya ketemu sama Pak Ustadz ngomong gini, kenapa nggak sekalian aja berhijab? Terus aku kaget gitu kan, wah ntar dulu deh. Terus kata Pak Ustadz itu suatu kebaikan itu jangan pernah ditunda. Karena dulu aku sempat debat sama mamaku sebelum aku ISQ gitu kan, aku berpikir bahwa hati aku dulu nih mah dihijabin gitu, baru fisik aku bilang gitu. Ternyata pemikiran aku yang seperti itu salah gitu. Ternyata setelah aku berhijab, alhamdulillah dari teman, terus dari lingkungan, pekerjaan, semuanya itu dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya menghampiri itu yang bukan bukan sesuatu yang membuat jadi beban. Malahan aku berasa ini berkah buat aku gitu. Ya alhamdulillah waktu itu awalnya nggak langsung tutup ini. Jadi saya pertama belajarnya tuh pakai pasmina gitu, selendang. Pokoknya saya gini aja, nutup gini dulu. Lama bener-bener yang nggak kelihatan rambutnya kan. Terus akhirnya lama-lama saya pakai belajar gitu. Saya belajar. Ya biasa aja, kebetulan kan memang mertua sama adik ipar pokoknya mereka pakai udah hijab kan. Jadi yang ada ya belajar gitu. Hijab memang sebuah perjalanan. Ia bukan saja penutup aurat yang wajib, melainkan juga proses panjang menuju keimanan yang hakiki. Bagi Peggy Melati Sukma, artis yang terkenal dengan jargonnya pusing, inilah kelahiran kembali manusia. Sementara buat Dewi Sandra, butuh waktu panjang untuk mengambil keputusan berhijab. Dan keputusan itu datang seiring keputusannya menikah dengan Agus yang terlihat saat Islami. Semua orang saya yakin punya proses dan mungkin punya alasan tersendiri, masing-masing bisa beda, tapi tujuannya sama. Ya kan, kita ingin menjadi muslimah buat saya ya, yang 1 tahun saya selalu bertanya, alhamdulillah saya juga berada di lingkungan yang tepat. Kita harus juga mencari lingkungan, harus cari orang-orang yang tepat untuk berdiskusi, untuk tukar pendapat, untuk memberi dan meminta masukan gitu. Jadi PR saya satu paling nggak sudah saya lewati gitu, dan saya alhamdulillah banget dia datangnya keinginan untuk berhijab tuh dari diri sendiri. Artinya keinginan untuk menutup aurat tuh dari diri sendiri, bukan paksaan dari saya. Karena lingkungannya tepat ya. Ya gitu. Oke. Paling nggak saya sudah PR-nya satu sudah dijalanin gitu. Saya rasanya seperti terlahir kembali, menjadikan Allah sebagai dasar dan tujuan hidup saya yang utama. Sehingga segala rasa keduniaan saya pada saat itu tiba-tiba saja menjadi menurun dengan sangat drastisnya, tergantikan oleh rasa-rasa kedamaian, ketenangan yang luar biasa atas kelahiran baru yang saya rasakan itu gitu. Pemirsa, itulah kisah para selebriti yang melakukan pergulatan batin sebelum memutuskan berhijab. Esok hari nantikan kisah dan informasi menarik lainnya dalam Silet Spektakuler. Sampai jumpa. Dan perintahmu agar ku menjadi cahayamu. Berserah diri, selalu melafalkan doa-doa serta menjalani hidup tanpa prasangka adalah kunci ketenangan yang mampu mendamaikan hati dan memberikan rasa bahagia. Sikap itu pula yang kini tengah dijalani Nia Daniati di tengah prahara hidup ketika usianya genap 50 tahun. Semoga kebahagiaan menjadi kado terindah ulang tahun Nia. Seperti kebahagiaan yang tengah menjadi kado pernikahan Dude Herlino dan Alisa Subandono yang kini tengah menjalani ibadah umroh. Saatnya yang bukan biasa tampil di Indonesia. Punya talenta yang unik, menghibur, dan mengejutkan. Ikuti bukan talent biasa, Big Audition. Datang langsung ke RCTI 26 dan 27 April.
dan menangkan uang puluhan juta rupiah. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa saksikan terus Silet pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan khusus pada hari Sabtu dan Minggu, Silet hadir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Di manakah dirimu? Kapan kau